Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? La'allakunna bi khairin. Wa ana alhamdulillah bi khairin aydan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu saja Allah berikan kepada kita. Meskipun banyak sekali dari aktivitas kita isinya hanya kelalaian, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan segala nikmat lainnya yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, alhamdulillah Allah masih mengkaruniakannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk bisa belajar, menuntut ilmu bersama, meskipun antuna di rumah, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala kita dalam rangka menuntut ilmu. Jangan lupa selalu luruskan niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa persiapkan segala kebutuhan untuk berlangsungnya KBM ini. Buku paketnya, buku paket matematika mohon disiapkan, dibuka, dan alangkah baiknya jika sudah dibaca. Kemudian alat tulis dan buku tulisnya juga dipersiapkan. Tentunya antuna posisikan diri siap menerima materi. Posisikan otak dan pikiran untuk fokus dan siap menerima materi yang insya Allah akan Ustazah sampaikan. Tak lupa juga Ustazah mengingatkan kembali kepada antuna, barangkali ada yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu di materi presensi matematika, kemudian isi daftar hadirnya di sana. Nah, insya Allah itu adalah penilaian kehadiran antuna setiap pertemuan dengan Ustazah, dan diharapkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi yang akan disampaikan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita masih belajar pada bab induksi matematika. Nah, ternyata ada 4 cara pembuktian induksi matematika. Nah, yang kemarin 2 sudah. Yang pertama pembuktian persamaan matematis berupa deret ya. Cara induksinya bagaimana itu udah dipelajari. Kemudian yang pekan kemarin juga yang pembuktian persamaan matematisnya berupa notasi sigma. Nah, itu pembuktiannya dengan cara notasi sigma sudah. Nah, yang sekarang insya Allah akan dipelajari adalah pembuktian persamaan matematis berupa ketidaksamaan. Nah, yang namanya tidak sama berarti lambangnya bukan sama dengan, tapi lambang ketidaksamaan, yaitu diantaranya kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, itu yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Dan insya Allah pekan depan berarti satu bahasan materi lagi, yaitu pembuktian persamaan matematis berupa keterbagian. Tadinya Ustazah mau sampaikan hari ini semua, cuman takutnya pusing. Ya udah, kita pelan-pelan aja, kita sedikit-sedikit belajarnya, yang penting antuna paham dulu gitu ya. Nah, sekarang siapkan diri antuna untuk menerima materi yang akan disampaikan.
masuk pada materi inti, yaitu pembuktian persamaan matematis berupa ketidaksamaan. Ya, ketidaksamaan. Nah, lambang ketidaksamaan itu ada 4 ya. Lambang ketidaksamaan yang pertama bisa juga apa tadi, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini yang akan kita gunakan. Tapi prinsip yang digunakan pada induksi matematika ini tentunya sama ya. Yang pertama kita harus misalkan dulu n sebagai 1, atau tergantung nanti keterangannya n-nya berapa. Kalau misalkan keterangannya n-nya lebih dari 2, nah maka berarti n minimalnya itu sama dengan 3. Nah, kalau misalkan tidak ada keterangan, bahwa kita asumsikan bahwa dari mulai n sama dengan 1, kemudian nanti n sama dengan k, dan kemudian pada akhirnya kita harus membuktikan dengan n sama dengan k tambah 1. Jadi prinsipnya sama ya. Ada ada basis induksi atau langkah yang pertama, ada juga langkah induksi atau langkah yang kedua, masih sama. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini untuk setiap bilangan asli n, buktikan bahwa 2 pangkat n lebih dari n ya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, sama, kita misalkan dulu n sama dengan 1. Nah, kita misalkan n sama dengan 1, misal n sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 lebih dari 1 gitu ya. Apa benar 2 pangkat 1 lebih dari 1? Tentunya benar, karena 2 lebih besar daripada 1. Ini terbukti benar ini ya. Kemudian untuk langkah induksinya kita buat n sama dengan k ya, n sama dengan k. Jika n sama dengan k berarti sama seperti tadi, n sama dengan k, maka 2 pangkat k lebih dari k. Nah, ini ya. Nah, kita anggap ini sudah benar ya untuk n sama dengan k. Nah, kita harus membuktikan nanti dengan n sama dengan k tambah 1. Yang ini ya. Cara pembuktiannya bagaimana? Kita tulis terlebih dahulu n tambah k, n sama dengan k tambah 1 gitu ya. Jadi berarti 2 pangkat k tambah 1 lebih dari k tambah 1. Ini baru asumsinya ya, ketika n-nya dirubah dengan k tambah 1. Pembuktiannya bagaimana? Nah, mari kita buktikan bersama apakah benar nanti hasilnya itu jika n-nya sama dengan k tambah 1 itu harus menjadi seperti ini ya. Seperti jawabannya k tambah 1. Kita lihat pembuktiannya. Jadi gini ya cara membuktikannya. Nih di sini kan udah ada 2 pangkat k tambah 1 ya, yang ini nih lebih dari k tambah 1 yang ini. Nah, kita selesaikan dulu di ruas kiri ya. Kalau kemarin yang 2 pembuktian kemarin yang lalu yang sigma kita ikutkan semua. Nah, ini kita buat sama dengan dulu yang ini, yang 1 ya. Nah, 2 pangkat k tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 1. Ini tuh 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat k. Ya kan, masih ingat di eksponen dulu pernah belajar bahwa jika a pangkat n misalkan dikali a pangkat p, maka sama dengan a pangkat n tambah p misal. Nah, ini aturan eksponen ya, waktu dulu pernah kita belajar waktu kelas 10. Nah, ini juga sama, ketika 2 pangkat k tambah 1, maka 2 pangkat 1, atau boleh dibalik 2 pangkat k kali 2 pangkat 1 itu sama saja ya, karena perkalian. Nah, di sini 2 pangkat k, lihat ke sini nih. 2 pangkat k itu adalah lebih besar dari k, atau bisa juga di sini sama dengan k ya kan. Nah, maka 2 pangkat k yang ini kita ganti dengan k. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya. 2k berarti 2k itu 2 kali k, atau sama dengan juga k tambah
K, betul kan? Kalau 2K itu sama dengan 2 kali K, atau K tambah K juga sama dengan 2K. Jadi bisa berbagai cara dilakukannya. Nah, kemudian nanti sudah terbukti nih bahwa K tambah 1. Kenapa ini jadi 1? Maksudnya gini, kalau misalkan 2 pangkat K tambah 1 yang ini pindah ke sini lebih dari, kok kenapa tadi K tambah K sekarang jadi K tambah 1 gitu ya. Nah, karena di sini K yang ini itu, K ini udah pasti lebih daripada 1, ya kan? K lebih dari 1. Nah, K tambah 1 aja udah gini ya, udah bisa. Jadi sudah memenuhi, apalagi K tambah K, udah pasti ini otomatis 2 pangkat K tambah 1 lebih dari K tambah 1. Dan ini terbukti benar. Jadi gini ya cara untuk membuktikannya gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya, agak beda sedikit ya ini ya. Ini agak komplit ini. Untuk setiap bilangan asli n, buktikan bahwa nah ini n pangkat 3 tambah 20 lebih dari n kuadrat tambah 15n. Ya, kecuali untuk n sama dengan 2 atau n sama dengan 3. Jadi untuk bilangan asli berarti tetap mulai dari 1 kalau bilangan asli, kecuali n-nya 2 dan 3. Berarti habis dari 1 ke 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini persamaannya atau pertidaksamaannya ini, pertidaksamaannya. Kemudian ini ada, kita misalkan n sama dengan 1 ini ya. N sama dengan 1. Maka kita substitusi n-nya semua ganti dengan angka 1. 1 pangkat 3, nah tambah 20 lebih dari 1 pangkat 2 tambah 15 kali 1. Benar tidak? Ternyata setelah dihitung hasilnya 21 dan 16. Maka benar ya, ini 21 itu lebih besar dari 16. Kemudian sekarang untuk langkah induksi yang pertama, kita misalkan n sama dengan K ya. Jadi semua huruf n diganti dengan K ya. Diganti, ditulis ulang lagi. Dan ini sudah dianggap benar. Nah, kemudian yang harus kita buktikan adalah di sini ketika n sama dengan K tambah 1. Nah, semua huruf huruf K yang ada di atas sini diganti dengan K tambah 1 ya. Jadi K tambah 1 pangkat 3 tambah 20 lebih dari K tambah 1 pangkat 2 tambah 15 K tambah 1. Insya Allah sampai sini Ustazah optimis ya bahwa Antuna sudah paham sampai ke materi sini. Sekarang bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita kerjakan dulu satu ruas ya, satu ruas kiri, kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Kita kerjakan dulu satu ruas kiri, jadi sama dengan dulu ya. Nah, ini kan tadi jika K tambah 1 maka K tambah 1 pangkat 3 tambah 2, 20. Ini dapatnya ini. Dari mana dapat ini? Antuna bisa hitung dari sini ya. K tambah 1 itu dipangkatkan 3, K tambah 1, K tambah 1. Ini ada 3. Kalau memang sudah bisa, la baksa langsung dikalikan ketiga-tiganya. Tapi kalau masih belum, alangkah baiknya 2 dulu. Misalkan yang pertama nih. Yang ini dulu ya, kita kalikan semua, jadinya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, yang ini. Kemudian sisa yang ini yang belum, maka K tambah 1 dikali ini sama dengan K kuadrat dikali K pangkat 3 ya. Coba caranya begini. Sekarang habis ini dari sini ke sini. Ya, kemudian K kuadrat kali 1. Kemudian 2K kuadrat ya, tambah 2K. Kemudian K tambah 1. Gitu. Jadi hasilnya K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Ini hasilnya yang ini sampai sini. Hasil K tambah 1 pangkat 3 ini sampai sini. Kemudian 20 ini pindah ke sini juga, plus 20. Nah, selesai sampai di sini. Kita coba buat
yang ini yang tadi sudah kita hitung itu menjadi bentuk seperti yang tadi yang ini. Nah, kita bentuk seperti ini untuk memudahkan ya. Kita bentuk seperti yang ini. Jadi K pangkat 3 ini kan karena penjumlahan semua, K pangkat 3 yang ini kita ambil ke sini, kemudian 20 yang ini tambah 20 ya kan. Jadi sisanya 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Ini selesai dulu sampai di sini ya persamaannya. Kemudian kita harus buat ruas yang kiri ini, yang tadi yang sudah dibuat ini, yang ini nih, yang ini yang tadi sudah kita hitung, menjadi bentuk seperti yang tadi pembuktian K tambah 1. Jadi K tambah 1 kuadrat ditambah 15 K tambah 1. Nah, ini yang harus kita buktikan dari ruas kiri yang sudah kita hitung menjadi bentuk ini. Nah, menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Bisa saja. Nah, ini kita buat K kuadrat, ya kan, karena ini penjumlahan semua, tambah 15K. Nah, yang ini. Nah, ini K kuadrat tambah 15K dari mana? Ini dari mana? Dari yang tadi, perhitungan K pangkat 3 tambah 20, itu kan, yang lebih dari K kuadrat tambah 15K. Jadi ini tuh seolah-olah menjadi sama dengan ya. Jadi K pangkat 3 tambah 20-nya ini diganti dengan K pangkat 2 tambah 15K ini. Baik, sekarang sisanya yang ini tetap tulis kembali di sini. Ini tulis kembali. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekarang yang ini kita jumlahkan K pangkat 2 ditambah 3K pangkat 2, jadi 4K pangkat 2, kemudian 15K ditambah 3K, 18K, kemudian ini 1, ya. Selesai dijumlahkan seperti ini, kita harus buat lagi supaya bisa menjadi seperti yang ini. Nih ya, jadi K tambah 1 kuadrat tambah 15K tambah 1. Ya, dari sini kita buat nih. Nah, kita buat jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini artinya apa? Ada yang udah mulai paham nih. Ini artinya adalah K tambah 1 kuadrat. Ya, kalau difaktorkan jadi seperti ini yang K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, kemudian 15. Nah, 15 ngikutin yang di sini, ngikutin yang tadi. 15K tambah 1 ya. 15K tambah 1. Baik. Nah, sekarang kenapa ini kok ada ini? Dari mana? Yang ini ya. Kita lihat di sini. K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ya, kemudian di sini ada 15K tambah 1. Ini kalau matematika ketika ditambah maka yang lain pun harus ditambah. Ketika dikurang, yang lain harus dikurang. Ketika hasilnya atau awalnya itu seperti ini, maka jumlahnya pun harus sama. Gitu. Ini kalau kita jumlahkan kan ini menjadi, kita kerjakan ke sini ya. Jadinya K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah 15K gitu kan. Tambah 1. Ya, ini sama dengan berapa? Coba kita hitung. Jadinya K kuadrat kemudian tambah berapa? 17K tambah 2. Sedangkan di sini ya, di sini harusnya 4K kuadrat ya. Ini 4K kuadrat tambah 18K tambah 1. Berarti ini baru ada K kuadrat. Berarti supaya jadi 4K kuadrat maka ditambah 3K kuadrat. Oke, sudah sama. Sekarang di sini ada 18K nih, 18K. Sementara di sini kita punya 17K, supaya jadi 18 maka ditambah K. Nah, udah selesai. Di sini kita di akhir punya 1. Nah, 1 di sini, sementara kita di sini ada berapa di sini? Ada 15 ya tadi. Oh, maaf, di sini 15 ya tadi, 15 K, jadi 15 kali 1 gitu. Nah, ini ada 15. Nah, di sini berarti ada 16 harusnya. Nah, ini 16.
Nah, 16 supaya jadi plus 1. Kalau plus 16 supaya jadi plus 1 maka min 15 gitu. Jadi artinya ini tuh yang ini sama dengan ini. Kalau matematika ketika dikurangi ditambah ya harus sama. Jadi nilainya itu yang 4K kuadrat tambah 18K tambah 1 itu sama dengan nilai K kuadrat tambah 17K tambah 16 tambah 3K kuadrat tambah K dikurangi 15. Ini sama dengan nilai yang ini berarti. Ya, bisa dipahami sampai sini. Nah, kemudian terus bagaimana membuktikannya? Nah, ini kan tadi Ustazah udah sampaikan ketika K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nih, K tambah 1 kuadrat. Ini 15, ini udah K tambah 1 kuadrat. Nah, ini sudah terbukti benar. Lah, kenapa yang ini kenapa dihilangkan? Ayo, ada yang sudah baca? Yang ini kenapa dihilangkan? Jadi begini, yang kita buktikan itu adalah kalau K tambah 1 ya kan, K tambah 1 pangkat 3 tambah 20 apakah benar lebih besar dari ini, dari K tambah 1 kuadrat tambah 15K tambah 1? Tentunya jawaban sampai sini juga sudah mencukupi. Kalaupun di sini mau ditambah nih, kalau ini kan udah dikurang di sini, kemudian ini ada ditambah di sini, tentunya yang belakang sini akan mengikuti. Ketika di sini sudah lebih besar, ini pangkat 3, dan di sini sudah terbukti depannya, otomatis belakangnya juga ikut, insya Allah pasti terbukti benar gitu. Ustazah harap penjelasan Ustazah bisa mudah Antuna cerna ya. Tapi memang harus hati-hati sedikit-sedikit memahaminya. Insya Allah mudah-mudahan Antuna bisa ya. Seperti biasa, ketika sudah selesai dari satu materi, Ustazah memberikan latihan soal. Nah, seperti biasa, hanya ada 2 latihan soal yang mencakup materi yang tadi Ustazah sampaikan. Insya Allah tidak menyulitkan dan mudah-mudahan Antuna mudah gitu ya. Jadi silahkan kerjakan di buku tulis dan seperti biasa kirim ke Ustazah Jabri Telegram. Ya, silahkan dikerjakan. Demikian materi yang bisa Ustazah pada kesempatan kali ini, yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Antuna tidak banyak terbebani juga dengan latihan-latihan soal, dan mudah-mudahan Antuna bisa mengerjakannya dan Allah berikan kemudahan. Yang terpenting adalah niat kita belajar karena Allah, yang terpenting adalah kita mau berusaha dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ya, jangan lupa juga Antuna selalu menjaga diri Antuna dari segala bentuk kelalaian. Jangan biarkan diri ini terlena dan terbiasa dengan kemaksiatan. Mohon dihindari hal-hal yang melalaikan. Mohon dihindari mendengarkan musik. Mohon dihindari segala dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan selalu istiqomah di jalan Allah. Ya, demikian. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.